Hey, welcome to Salatiga Channel. Kita lagi di ruko. Kita punya project hari ini. Ini Mas Agus, minggu-minggu kerja dia, nggak mau libur. Kita di ruko ya. Neng sana, Rindo. Oke, ini tempat barunya Salatiga Net. Kita udah sebulan ya pindah ke sini, lagi ngerjain running text lumayan gede, terus orderan 6-8 biji ya belum diambil, 4 motong-motong aluminium. Oke, ini solar panelnya. Kita punya 9 biji 100 WP monokristalen yang mau kita pasang di atap. Tadi udah survei. Ya, ini Bapak Surono yang bantuin kita masang solar panelnya. Oke, lanjut nanti di atas ya. Kita baru siapin alat-alatnya, masih pagi nih. Semoga nggak hujan sampai nanti instalasinya selesai. Oke, stay tune. Ketutupan. Ini baru kita tes satu. Tadi udah lihat di atas pakai spak. Oke, sorry ya agak gelap ya. Jadi ini kita bikin dudukan kayak gini ya. Jadi biar nanti ini dibuat pengunci sama gaval ini biar nggak melorot. Oke, terus ini yang sudah gue pasangin tadi penguncinya. Total ada 9 keping 100 WP, jadi total ada 900 WP. Nanti kita mau paralel 3 dan serikan 3, jadi totalnya 36 volt. 36 volt sekitar 30 ampere. Oke, segitu biji. Kita bikin dudukannya kayak gini ya, 2 biji, satu nggak cukup. Ini guys, di atapnya ini hujanan ya kita tadi ya, misalnya kayak gini, ini masih mentiung lengkung, jadi mau ditambah penguat di bawahnya untuk menyangga biar nggak terlalu melengkung ya. Aduh, malah hujan deras guys. Oke, tapi ini kabelnya udah kupasang semua, jadi 3 paralel
ini 3 paralel, kemudian 3 paralel diserikan. Oke, jadi harusnya 36 volt ya, nah masing-masing 12 volt. Oke, instalasi di atasnya kayaknya ini tinggal sekrupin aja terus selesai. Kabelnya biar gitu deh. enggak, nanti kita rapikan, tapi sementara biar gini dulu. Oke, stay tune ya. Oke, jadi setelah beberapa saat dan untuk install untuk panel-panel dan inverternya, jadi ini hasilnya ya. Untuk kabel dari solar panel di atas, ini voltmeter untuk baterai, kemudian wattmeter dan voltmeter untuk keluarannya, kayak jalan dia berapa volt, berapa daya yang dipakai, frekuensi, arus, dan udah jalan berapa kWh, udah 30 kWh ya, ini udah 10 harian. Oke, ini dalamnya kayak gini. MCB utamanya, terus dia relay DC yang menggerakkan otomatisasinya. Jadi kalau baterainya low dia otomatis down sendiri. Oke, terus ini solar controller PWM biasa, cuman untuk ngontrol otomatisnya aja, jadi nggak dipakai untuk ngecas baterai. Yang dipakai buat ngecas baterai jelas yang ini, karena output keluarannya dia aku ambilnya dari sini ya, dari nggak ke baterai tapi langsung dari loadnya, dia masuk ke langsung ke inverter. Ini inverternya dibaca tegangannya di sini. Oke, MCB buat solar panelnya lumayan sih, karena arusnya gede dia agak panas. Terus ini inverternya aku pakai 2000 watt 24 volt dari Indoware. Oke, silahkan kalau nyari inverter di sana, barangnya recommended. Oke, kemudian ini baterainya aku pakai PRLA 24 volt 12 volt 100 ampere 2 kali ya, jadi ini harusnya 2400 watt jam atau 2,4 kWh. Oke, kotak serverku. Sebenarnya kemarin mau pakai controller yang ini sekalian buktiin apakah dia PWM atau MPPT, karena masih diperdebatkan ya di dunia perinternetan. Aku udah coba kemarin, kenapa nggak tak pasang, nanti lihat video untuk review si controller ini sendiri ya. Oke, sementara ini ini udah sore jam 5, cuman dapat 70 watt. Power terbesar yang didapat baru 700 watt ya. 700 watt karena ini masih musim hujan sih, masih banyakkan hujannya daripada panasnya, dan kalau panas pun nggak bisa panas maksimal, jadi 700 watt kayaknya masih oke banget. Oke, lanjut di softwarenya ya. Jadi si MPPT ini dia punya dia bikinan Kenika ya. Namanya di websitenya ini namanya iPanda, cuman dia mereknya Kenika di sini. Jadi dia udah bawain kabel RS485 to PC biar buat nyeting sama membaca datanya ini, terus USB 2 kali keluarannya 2,5 ampere kali 2, terus ini sensor suhu buat baterai. Oke, kita lihat untuk softwarenya kayak apa ya. Oke, jadi ini aplikasi yang untuk controller MPPT-nya ya. Kalau dilihat di bawah ini adalah iPanda ya. Terus sekarang ini jam setengah 1 siang. PV-nya kita solar panelnya dapat 500 watt. Baterai kapasitinya 90%, chargingnya sekian, kemudian arusnya sekian. Terus di bebannya sekarang lagi digunakan 244 watt.
Kemudian hari ini kita udah dapat 1946 watt dan baru dipakai 1564. Masih ada sekitar, kita nyimpan di baterai berarti sekitar 400-an watt. Terus di sini ada grafik-grafiknya. Grafik untuk PV voltage-nya berapa, chargingnya sehari ini berapa aja dari jam ke jam, charging power, kemudian bebannya juga. Lumayan lengkap sih kalau ini ya. Jadi dari software ini kita bisa analisis, kita dapat apa aja dari beban maupun dari supply solar panelnya. Kemudian kalau kita mau setting, kita bisa klik di sini. Kita bisa pilih ya, ini baterainya tipenya apa, kemudian controllernya. Cuman kalau di sini controllernya untuk load parameter settingnya aku nggak pakai, jadi pakai otomatis yang dari controller PWM kemarin. Aku setting tegangan off-nya berapa, tegangan on-nya berapa, jadi dia harus on terus. Karena aku nggak mau inverternya mati nyala, jadi inverternya harus tetap on. Cuman untuk loadnya kita matikan setelah tegangannya berada di 10,5 volt. Oke, terus di sini ada untuk setting juga sih buat nyocokin jam. Jadi di dalam controllernya ada jamnya, set time, terus kemudian untuk menghapus apa yang udah di generate energinya, dan ya seperti itulah. Kemudian di sini ada statistiknya, jadi kita bisa tahu tanpa harus melihat terus ke controller atau melihat ke softwarenya. Jadi dia otomatis di record sama dia. Ini ada tanggal sama jamnya, ini dari jam berapa sampai jam berapa dia bisa ngasilin berapa watt, kemudian bebannya berapa. Ini bisa live juga ya, jadi dia dicatat terus. Nah, tadi dia mulai ngecas jam charging power mulai jam 5:30 pagi, dia udah dapat 24 watt ya. Jadi dia dicatat terus tegangannya berapa, bebannya berapa, arus yang dihasilkan berapa, daya yang dihasilkan berapa. Oke. Kalau dari software sih ini lumayan lengkap sih ya. Ini tertinggi 534 watt tadi barusan. Karena ini masih musim kemarau juga sih, panasnya nggak begitu panas banget. Oke, dan sekarang di 498 watt. Oke, ini untuk softwarenya. Cuman si controller ini juga ada kelemahan sih. Kalau aku lihat kadang controllernya di PV voltage ini dia hilang sendiri atau kadang naik nggak beraturan sendiri. 1 detik atau 2 detik gitu dia, jadi seperti data yang dibacanya dia ngacau. Kemudian yang di display controller pun juga, jadi beberapa saat kadang PV power itu dia zero, jadi gak seperti hilang sendiri gitu, tapi cuman sebentar aja sih, nggak terlalu mempengaruhi di kinerja, cuman mungkin nanti mempengaruhi di statistiknya ya, statistik data yang kita hasilkan ini. Cuman ini sih biasanya aku baca statistik ini kalau udah awal-awal aja sih, untuk menentuin biar maksimal solar panel, antara solar panel, controller sama baterai, biar semuanya maksimal. Jadi apa yang perlu ditambah atau ada setting apa yang harus diubah, itu sih. Oke, ini kalau dari softwarenya ya kurang lebih kayak gini lah. Dan software ini kita dapat gratis dari download di websitenya iPanda, dan kemarin juga kita pas beli controllernya udah dikasih kabel RS485 ke USB gratis, jadi ini bisa langsung dipakai. Oke,
Oke, jadi ini kita buka dulu jendelanya biar agak seger ya. Jadi ini panel panel untuk solar panelnya ada di lantai 2, tapi ATS-nya ada di lantai 1. Jadi itu kabel yang menuju ke lantai 1 yang menuju ke dekat meteran yang nantinya akan men-switch untuk supply ke rukonya. Jadi begitu dia keluar powernya, otomatis ATC-nya langsung memindah, langsung men-switch dari PLN ke power dari inverter. Oke, kita ke lantai 1 ya. Cuman sebenarnya ini, jadi si kontrol PWM ini dia mengendalikan kalau memang baterainya udah low, otomatis dia akan mendrive relay DC-nya, kemudian relay DC-nya akan mendrive untuk relay AC-nya biar untuk memotong power yang dari inverter. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau dia udah dapat tegangan yang cukup sampai ke 25 volt tegangan di baterainya, otomatis dia mendrive relay DC-nya nyala, kemudian relaynya nyala, kemudian dia mensuplai power lewat kabel ini ke ATS, kemudian ATS-nya otomatis begitu ada input dari primer, dia otomatis langsung men-switch supply yang ke ruko dari solar panel ini gitu. Oke, kita ke lantai satunya untuk melihat ATS-nya ya. Oke, sementara ini berjalan, kalau siang kita antara 220 watt sampai 300 sekian watt. Lumayan juga sih sebenarnya. Oke, kita ke lantai 1 ya di ATS-nya ya. Oke, jadi ini ATC-nya ya, ini posisi masih menyala hijau, berarti masih pakai solar power. Di luar barusan hujan sih, powernya langsung drop, cuman ini masih bisa. ATC-nya kayak gini. Ini jadi semuanya langsung di handling sama solar panelnya kalau pas dia lagi on. ATC-nya pakai ini bikinan Indoware juga. Nanti aku sertakan link untuk bahan-bahannya di deskripsi ya. Cuman ini MCB-nya disendiriin buat AC, buat stop kontak, buat lampu, sama buat di lantai atas, dan satu power aku sendirikan dari PLN untuk mensuplai power yang pakai mesin gede-gede. Jadi ini kabel yang dari solar panelnya, emang kemarin pas bikin ruko emang udah disiapin. Aku minta disiapin dari developernya buat nambahin satu kabel itu dari sini ke ruang si panel solar panelnya. Oke, ini coba kalau aku switch ke PLN ya. Matikan. Nah, dia bunyi klik nih, relaynya otomatis dia pindah ke sekunder ya. Yang input sekunder ini PLN, input primernya dari solar panel. Terus otomatis lampunya dia jadi merah. Ini wattmeter seperti yang di atas sih. Oke, on kan lagi. Nah, dia ATC-nya hampir nggak ada delay, jadi nggak ada perubahan sama sekali di listriknya, nggak kerasa kalau dia pindah dari solar panel ke si PLN. CPU nggak restart, lampu-lampu nggak ada yang perlu mati dan on lagi, jadi seperti nggak terjadi apa-apa. Oke, jadi itu terakhir dari konten solar panel rukonya. Nanti semua bahannya aku kasih linknya di deskripsi. Terus aku belinya semuanya di marketplace, jadi kalian mudah kalau mau beli bahan-bahannya. Oke, thank you udah melihat video ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe untuk bisa berkembang bersama kita. Thank you, bye.